Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya tentunya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa ya. Baik sahabat semua, pada pagi ini ya, pagi menjelang siang ini saya lagi servis genset ya, yaitu genset kurang lebih wattnya sekitar 3000-an. Ini digunakan penerangan ya ketika malam hari, dan ini adalah servis rutinitas setiap bulan. Baik, adapun genset yang sering dipakai itu biasanya jarang rusak ya, paling servis ringan. Baik, sambil istirahat sahabat, ini saya tak ngopi-ngopi dulu ya, sambil menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat saya jawab. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Mas Ziyad ya. Assalamualaikum Mas Kurnia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Mas, apakah nozzle KW itu cepat panas? Baik Mas Ziyad ya, Mas Ziyad ini menanyakan tentang nozzle KW. Nozzle KW itu nozzle yang biasa digunakan untuk Kubota RD85, kemungkinannya seperti itu ya. Baik, kalau nozzle KW itu sepengetahuan saya dan sepengalaman saya itu tidak standar. Artinya kadang dapat yang bagus, namun juga kadang dapat yang jelek. Nah, kalau dapat yang bagus itu bisa di setel, tekanannya bisa di setel, pengabutannya sampai tekanannya maksimal ya. Namun demikian ada juga sering juga kasus di mana pengabutannya itu kelihatannya ngabut bagus tapi tekanannya tidak bisa disetel ya, sehingga menyebabkan biasanya asapnya banyak. Nah, kalau nozzle itu kalau saya sarankan pakai yang orisinil ya, pakai yang asli, itu insya Allah bagus. Namun demikian kalau pakai yang KW itu kadang dapat yang jelek. Kalau dapat yang jelek ya kasusnya asapnya banyak karena tidak dapat di setel. Tapi kalau pas dapat ya bagus juga gitu. Jadi untung-untungan ya Mas Yat. Kemudian apakah menyebabkan panas? Jawabannya tetap tidak, sama saja ya. Paling menyebabkan asap yang lebih banyak, biasanya asap putih. Baik, itu Mas Yat, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengertian ya. Baik, kemudian menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari Mas user W ya, inisialnya seperti itu. Pak, punya saya sudah dibersihkan tapi kok berat apanya ya Pak? Nah, ini Mas user ini menanyakan yaitu tentang diskompresi ya. Diskompresi itu kopling ya, ketika kita mau menghidupkan sebuah diesel itu biasanya dikopling dulu. Nah, ini penyakit yang umum atau penyakit yang sudah sering kita temui, di mana kadang diskompresi itu macet. Nah, diskompresi itu macet ketika kita mau mengenggol diesel itu biasanya berat, kadang sampai malah tidak bisa ditarik ke atas sehingga dipaksa, maka kadang bisa menyebabkan bengkok. Nah, itu biasanya disebabkan karena kotoran ya, kotoran yang masuk atau kotoran debu yang masuk ke dalam asnya sehingga menyebabkan kadang seret. Nah, cara mengatasi diskompresi seperti itu tadi ya Mas User ya. Kemudian kita kendorin bautnya 10 ya, kita lepas, kemudian murnya jangan dilepas dulu, murnya itu yang dekat dengan kupingannya, kemudian kita tarik aja keluar. Nah, setelah kita tarik keluar ya, kemudian kita bersihkan daripada main shaftnya atau asnya, kemudian kita kasih stempet atau paslin. Nah, ketika sudah kita kasih paslin, kemudian coba dimasukkan lagi sambil diputar-putar, insya Allah nanti biasanya akan sembuh penyakitnya.
Namun demikian, kalau sudah lancar diputar-putar, ketika dimasukkan sesuai dengan noknya, itu kok mengalami kadang berat. Nah, kadang berat ini bisa jadi disebabkan kadang asnya itu agak bengkok sedikit ya, agak bengkok sedikit. Itu juga bisa menyebabkan asnya bengkok. Nah, biasa umumnya ini terjadi ketika kita habis setting klep ya. Ketika habis setting klep itu kan kadang settingannya itu sudah maju, kemudian biasanya setelan daripada disk kompresi itu kita setel, namun kadang nyetelnya kebanyakan. Nah, kalau nyetelnya kebanyakan, maka ketika tidak sengaja kita putar, itu kita paksa, maka piston itu akan mengenai daripada klep ya, sehingga menyebabkan disk kompresinya kalah, yaitu biasanya umumnya bengkok. Nah, kalau bengkok itu bisa menyebabkan jadi seret seperti itu ya. Nah, lalu cara mengatasi kalau bengkok gimana, Mas? Apakah harus diganti? Tidak ya, tidak harus diganti. Namun demikian cukup melepas, ditutup bonet, itu ada baut 2, baut 10, itu kita buka tempat penyetelan daripada skrunya, kemudian menggunakan kunci 10 ya, kunci 10 itu kita palu aja ke dalam, kira-kira kita palu pas murnya menggunakan kunci 10 ya, kita palu nanti sambil di disk kompresinya sambil digerak-gerakkan. Nah, kalau bengkok nanti biasanya cara mengatasinya seperti itu, biasanya sembuh dan bisa dipakai normal kembali, jadi tidak harus ganti. Mungkin gitu ya Mas Yuer. Baik sahabat Kurnia Diesel, mungkin kesempatan ini sambil saya tadi servis daripada genset, rutinitas setiap bulan sekali, sambil menjawab pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu tetap ikuti terus perjalanan saya servis selanjutnya, tentunya di tempat yang berbeda, harapannya sebuah pengalaman yang berbeda pula. Baik, untuk itu saya akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.